Podcast SMA Islam Sultan Agung 1. Saatnya berbagi ilmu di bulan Ramadan yang penuh ampunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa yang ada di rumah dan juga yang ada di studio. Kali ini sangat banyak sekali berjumpa lagi di podcast SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang. Boleh tepuk tangan dulu, Pak. Nah, seperti di podcast sebelumnya, banyak tema yang akan dibahas di sore hari ini, dan kali ini kita akan membahas tentang puasa yang dilihat dari sisi kesehatan. Nah, tapi sebelum itu, anak-anak yang di rumah dan juga semua yang ada di studio dan juga pemirsa yang ada di rumah, saya akan mengenalkan narasumber kita, yaitu yang pertama ada kita sebut Papi Resno di SMA Sultan Agung ya. Papi, selamat sore. Sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian narasumber yang kedua ada Bapak Didi. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sehat. Semoga selalu sehat semua. Amin. Dan juga keberkahan selalu mendampingi kita semua, baik yang ada di sini dan juga pemirsa yang ada di rumah. Baik, sebelum kita mulai lebih jauh, untuk Pak Resno dulu mungkin mau kasih informasi atau sumber atau mungkin berbagai tips untuk pemirsa di rumah dan juga khususnya anak-anak SMA Sultan Agung yang masih melaksanakan menunaikan puasa yang berhubungan dengan kesehatan. Terima kasih. Ada suatu hadis yang mengatakan, berpuasalah maka kamu sehat. Sebetulnya hadis itu sangat lemah sekali. Kekuatannya sangat lemah sekali. Jadi sebetulnya Allah itu menciptakan semua makhluk hidup dengan semua sarana prasarananya dan takdir-takdirnya. Sudah tercatat di Lauh Mahfud. Jadi puasa itu tidak menyebabkan kita itu sehat, itu tidak. Kita hanya dites oleh Allah apakah kita sanggup melaksanakan perintah Allah atau tidak. Karena puasa itu adalah ibadah kita, salah satu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain kita sholat, selain kita bersedekah, selain kita itu juga berpuasa, maka kita itu di dalam agama Islam, di rukun Islam yang kelima itu ada perintah untuk melakukan puasa. Jadi puasa itu kita melakukan karena kita mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak dokter-dokter itu menyarankan bila orang mau Berpuasa, mau operasi, maka biasa disuruh puasa dulu untuk menambah sistem imunnya, sistem kekebalannya bertambah, sehingga bila mereka habis operasi sehingga cepat sembuh. Ada juga profesor dari Amerika, suatu tindakan bagus, tingkah laku yang bagus yang diulang-ulang selama 1 bulan, maka akan berdampak baik pada diri kita, terutama untuk kesehatan ya Pak ya. terutama untuk kesehatan. Contoh, kita dianjurkan bangun di pagi hari, malam hari untuk membaca Al-Quran. Itu contoh-contoh yang bagus seperti itu, membaca Al-Quran, sholat taraweh, lalu subuh pun ke masjid. Contoh-contoh yang bagus yang dilatih selama 30 hari, maka contoh-contoh itu akan berkesan di dalam hati. Bila contoh-contoh itu jelek, maka contoh itu akan mengganggu hati, jiwa, dan perasaan kita sehingga akan mengganggu fisik kita. Tapi kalau contoh-contoh itu bagus, seperti puasa ini, kita dilatih untuk membaca Al-Quran, selalu berkata yang baik, bertingkah laku yang baik, tidak berbohong, kita disuruh berkelakuan yang baik selama 30 hari, insya Allah nanti fisik kita pun akan berangsur-angsur akan menjadi baik, seperti itu. Baik, berarti anak-anak di rumah selain bermanfaat bagi kesehatan, tentunya memang puasa kan memang anjuran untuk agama, betul ya Pak ya? Betul. Yang kedua, di berbagai penelitian tentang
puasa memang itu sangat baik untuk semua organ yang ada di tubuh kita, Ya. begitu ya. Begini Pak, untuk yang sekarang itu kan kita masih sering dengan tentang COVID ini, kemudian sistem kekebalan tubuh dan imun. Nah, ketika berpuasa nih Pak, ketika berpuasa itu kan mestinya kita konsentrasi menurun, kemudian juga rasanya badannya nggak kuat. Apakah itu berpengaruh terhadap kesehatan yang lagi hot topic yang sekarang itu masih tentang COVID? Apakah itu akan rentan sekali ketika orang berpuasa, kemudian posisi nanti kalau imunnya lemah malah nanti gampang terserang ini, terserang itu dan lain-lain gitu. Nah, kira-kira gimana? Mungkin Pak Didi juga Oke, terima kasih waktunya. Selamat sore pemirsa. Apa yang sudah disampaikan, seperti yang sudah disampaikan oleh pembicara sebelumnya, bahwa puasa itu sebenarnya ujian. Ya, di mana di situ ada suatu penyesuaian baru. Kita harus bangun pagi-pagi untuk melaksanakan sahur, menahan makan, menahan minum, menahan hawa nafsu dari sejak subuh sampai waktu maghrib. Itu kan penyesuaian dari hal yang selama ini sudah berjalan secara baik, secara rutin. Ya, dihubungkan dengan COVID tadi, COVID ini era baru, new normal. Kita yang dibiasakan tidak pakai masker, tidak terbiasa cuci tangan, kita harus cuci tangan, harus pakai masker, jaga jarak. Ya, sebenarnya sama aja. Kalau ini dihubungkan dengan hal yang apa? Yang lagi tren sekarang, sebenarnya semuanya membawa kebaikan. Karena hal yang baru, apalagi tadi menguatkan apa yang disampaikan oleh Papi, hal yang baik yang dilakukan secara berulang-ulang terus-menerus itu pasti akan menjadikan satu kebaikan, dan itu harus yakin. Kenapa kita yakin? Karena dalam Al-Quran itu sudah di awal kita sudah dipanggil secara mesra oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, ya kan? Makanya kita sudah dihormati. Kamu orang beriman, maka berpuasa. Ya laksanakan. Karena apa? Nanti derajat kita akan naik. Jadi orang yang bertakwa. Jadi saya sudah setuju dengan apa yang disampaikan Papi, bahwa kesehatan itu bukan tujuan dari puasa, tapi malah sebenarnya pendukung. Kalau kita sehat harus berpuasa. Memang di masyarakat ada dikenal dua macam puasa. ya. Puasa yang syariah, yang ikuti ajaran agama. Ada yang bukan syariah, berarti puasa di medis. Mau jam 8 pagi operasi, maka dari jam 8 malam sudah puasa. Maksudnya di sini adalah tidak makan. Pengertiannya beda, tapi itu juga disebut puasa. Di kultur Jawa, orang biar sekti, mandraguna, iso gelap ngampar, itu harus puasa. Puasa mutih, puasa ngalong, itu dilakukan. Tapi itu bukan syariah, itu keyakinan, silakan. Tapi kita di Islam sudah ditunjukkan, kalau kamu orang beriman tak panggil, puasalah, maka derajatmu akan naik. Saya kira gitu. Baik, berarti kita juga akan tetap kembali, kalau kita beriman dan punya iman, tentunya imun kembali kuat. Tapi tetap untuk yang sekarang yang masih sering tentang COVID ini, yang lagi hot topic dan lagi tren dan masih menjalani seperti protokol kesehatan, anak-anak di rumah juga harus tetap cuci tangan, menjaga jarak, dan juga selalu memakai masker. Begitu ya. Oke, kemudian mungkin ini juga ada pertanyaan lagi yang sering anak-anak alami, Pak Didi dan juga Pak Resno, ketika anak-anak ada riwayat tentang mungkin waktu sakit lambung ataupun masalah pencernaan. Nah, itu apakah memang itu dalam posisi puasa yang sekarang kita jalani di puasa Ramadan ini, apakah memang ada toleransi atau mungkin kita harus tetap berpuasa atau mungkin semampunya dulu, mengingat
posisi anak-anak kan kadang-kadang mungkin antara tadi imannya mungkin ini atau mungkin niatnya yang masih belum kuat gitu. Tetapi satu sisi anak-anak juga punya, waduh, mah, pa, ini tuh sakit gitu kan, ininya gitu, lambungnya atau ininya sakit pencernaannya gitu ya. Kira-kira gimana itu Pak untuk solusi? Mungkin di beberapa pemirsa juga mengalami hal yang sama. Satu aja Bi ya. Iya, Izin ya siap. Bi. Ya. Nah, gini, ini puasa di Islam itu tidak suatu hal yang memberatkan. Bukan yang memberatkan. Dalam 1 tahun kita melaksanakan hidup ada 12 bulan. 12 bulan. Kita hanya diminta hanya dalam 1 bulan. Dan di mana di dalam 1 bulan itu pun ada 1 hari yang luar biasa pahalanya, ya kan? Jadi pertama, jangan berpikiran bahwa puasa itu hal yang memberatkan. Oke. Jadi di mindset kita bahwa puasa itu sesuatu yang asik. Karena apa? Kita di awal sudah diajak, diundang, hei orang beriman. Kalau kamu beriman, kamu masuk bulan itu. Insya Allah kalau niat kita kuat, maka diniatkan sebelum-sebelumnya. Jangan sampai lupa niat puasa Ramadan. Jadi sebelumnya malam harinya pas taraweh kita niatkan supaya apa? Kita niat kuat, ya kita kuat insya Allah. Dan apabila sakit itu menghalangi ada udzur, itu karena ini kewajiban harus diganti di hari yang lain. Boleh kita tidak puasa saat bulan Ramadan, tapi ada mekanisme penggantinya. Yang sudah ditentukan. Iya, memang di awal kesehatan itu untuk pendukung untuk puasa. Kalau tidak kuat, ya ada mekanismenya. Ganti di hari lain. Kalau memang ganti juga tidak bisa, ya ada istilahnya membayar fidyah. Itu mungkin Pak Pi bisa melengkapi ini. Silahkan Pi. Jadi untuk puasa di bulan Ramadan ini, untuk laki-laki maupun perempuan yang sudah akil balik itu sifatnya wajib. Sifatnya wajib. Termasuk anak-anak yang di rumah baik kelas 10, 11 dan 12 ya. Wajib. Wajib. Iya. Jadi karena sifatnya wajib, maka di dalam hatinya sudah ditanamkan bahwa kita sebagai beragama Islam itu memang sekuat-kuatnya bisa melaksanakan perintah dari Allah ini dengan sebaik-baiknya. Tapi memang bila disampaikan Pak Didi, bila sakit atau ada halangan, maka mereka harus mengganti di hari lain dengan puasa yang sama. Tapi menurut saya, pertanyaan dari Bapak Dodi tadi kan dikatakan bahwa mereka itu sakit perut lah, misalnya sakit mah ya. Iya. Jadi untuk orang-orang yang sakit perut, sakit mah itu, kalau bisa makan makanan yang berserat. Makan makanan yang berserat, ya. Salah satu contohnya Pak, yaitu harus mengkonsumsi banyak sayur-sayuran dan buah-buahan. Sayur-sayuran dan juga Di waktu buah-buahan. sahur dan berbuka Pi. Iya. Di waktu sahur, dan juga saat berbuka puasa. Iya, biar kenyangnya itu lama. Kenyang ya. Iya. Dan berserat tadi ya. Iya. Cocok. Jadi anak-anak di rumah itu ketika ada masalah tentang pencernaan atau riwayat sakit di bagian pencernaan, baik itu mah mungkin asam lambung dan lain-lain ya Pak ya. Jadi anjurannya di kesehatan supaya puasanya tetap bisa on terus, itu salah satunya adalah di waktu sahur dan juga berbuka puasa itu tetap harus Makan tetap minum obat ya. Iya. Makan Terutama tetap harus obat juga dari buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Iya, supaya dicernanya tuh kalau sayur-sayuran berserat, dicernanya tuh biar agak lama. Iya. Jadi dicernanya lama sehingga perut dalam keadaan on terus, dalam keadaan siap. Jadi jangan udah perutnya sakit, malah makan yang pedas-pedas misalnya, atau banyak makan daging atau telur, sehingga kalau makan daging dan telur itu diserap oleh tubuh cepat sekali, nanti akan gampang lapar. Atau dia malah makan yang pedas-pedas, malah nanti semakin parah, semakin sakit ya. Semakin sakit ya.
Jadi usahakan tidak makan yang pedas-pedas dulu, tapi makanlah buah-buahan, sayur-sayuran yang cukup banyak. Ya. Karena sayur-sayuran dan buah-buahan itu banyak mengandung serat yang bisa mempertahankan kekenyangan di dalam perut kita sehingga sampai siang bahkan sore masih kuat. Seperti itu ya. Siap. Apalagi anak-anak yang di rumah selalu suka pedas mungkin Iya. ya. Kemudian juga habis itu kalau nggak pakai sambal misalnya atau apa kayaknya kurang gimana gitu ya. Berarti memang anjurannya harus mengurangi hal-hal yang seperti itu dulu ketika memang ada trouble di masalah tentang perut atau pencernaan ini. Kemudian ini Papi dan juga Pak Didi, anak-anak juga sering tanya nih ya kadang-kadang, kita itu konsumsi di waktu sahur makanan apa aja, kemudian di waktu berbuka puasa makanan apa aja yang bisa posisinya kembali memulihkan kesehatan. Ketika misalnya di puasa pertama udah on sampai berbuka, kemudian juga di hari kedua sepertinya badannya mulai terasa kurang enak, kemudian hari ketiga malah lebih drop gitu kondisinya. Nah itu mungkin ada tips dari Papi dan juga Pak Didi untuk anak-anak di rumah dan juga pemirsa baik itu yang ada di studio dan juga dimanapun berada, kita harus mengkonsumsi apa aja sih supaya daya tahan dan kesehatan kita itu selalu stabil di bulan puasa ini sampai 1 bulan ke depan begitu. Mungkin Pak Didi dulu mungkin ya. Oke, terima kasih. Nah, hubungannya dengan stabil, Iya. aktivitas anak Iya. itu hubungannya dengan energi. Energi. Jadi kalau tanya makan apa yang harus dikonsumsi, Iya. tentu saja makanan yang mengandung banyak energi. Mana sih? Iya. Di sini Sumber energi apa? iya, sumber energinya. Seperti apa yang disampaikan Pak tadi, makanan berserat, ya, sayur-sayuran, buah-buahan, ini kadar gulanya juga tinggi. Ini karena Kadar sumber energi pada diri kita adalah karbohidrat, ya, juga lemak yang bisa disimpan. Maka kita ya juga harus mengkonsumsi makanan itu dalam jumlah yang cukup. Hanya nih ada hanyanya nih. Waktunya, pengaturan waktunya harus diingatkan. Karena misalkan dalam bulan Ramadan, Baik. setelah berbuka ada suatu Sirkulasi. kegiatan Iya. rutin jamaah sholat maghrib, kemudian sholat isya dan sholat tarawih yang itu butuh aktivitas fisik. Betul. Kalau misalkan kita berbuka langsung mengkonsumsi dalam jumlah yang Banyak. porsi yang besar jumlahnya, itu akan mengganggu aktivitas ibadah kita. Oh. Jadi sebisa mungkin ya usahakan ketika berbuka itu seperti yang disampaikan, berbukalah dengan makanan yang manis. Kenapa manis? Karena manis itu kadar gulanya tinggi, energinya tinggi. Dahulukan itu ya energinya tinggi, cukup tinggi itu untuk lakukan ritual ibadahnya lancar. Baru setelah itu kalau mau makan dalam porsi yang besar seperti biasanya dipersilahkan. Tapi ingat jangan langsung tidur. Gimana Pi? Oke, kita ke Papi dulu, ada beberapa yang harus disampaikan. Bagus. Iya, betul. Bagus sekali. Memang kalau habis makan nggak boleh tidur. Iya. Tapi itu kok sering ke kita ya Pak ya. Iya. Bahkan mungkin anak-anak malah lebih tambah ini ya. Iya. Jadi untuk berbuka, memang dianjurkan oleh Rasulullah itu memang yang manis-manis dulu. Baik. Biasanya kalau Rasulullah itu pakainya korma. Kurma. Iya. Oke, konsumsi kurma. Konsumsi korma ganjil. Boleh 1, 3, 5, 7 dan 7 seterusnya. Iya. Tapi jangan 1 kilo. Jangan 1 kilo. 1,5 kilo ya ganjilnya Pak ya. Silakan. Karena korma itu kan manis, Iya, baik. sehingga untuk kita mendapatkan kekuatan energinya itu bisa dengan cepat. Iya. Kalau di Indonesia mungkin banyak yang mengkonsumsi cola ya. Cola ya, pasteto, cola yang manis-manis itu. Yang sering di Semarang Iya. banyak banget ya. Iya. Atau kalau nggak ada biasanya minum teh manis atau makan goreng-gorengan. Nah, setelah sholat tarawih baru makan besar biasanya.
Dan benar kata Pak Didik, habis makan besar nggak boleh tidur. Ya. Karena habis itu masih ada sholat isya dan tarawih juga ya. Ya. Jadi biasanya habis makan besar tuh biasanya habis tarawih memang. Karena proses pencernaannya itu butuh waktu. Kalau Iya, waktu, ya. Jadi setelah maghrib itu berbuka dengan yang manis-manis, dengan misalnya korma. Kalau sunnah Rasul memang dengan korma, terserah korma azwa atau korma apapun bagus, yang penting manis. Nah setelah itu nanti habis isya baru mengkonsumsi makan besar, nasi atau apa dengan lauk-lauknya itu. Baru setelah itu nanti subuh pun disarankan makan makanan yang berserat supaya enggak cepat lapar. Ya seperti itu. Nasi itu termasuk makanan yang bukan berserat. Bukan berserat Ya. Tapi semua orang mungkin anak-anak di rumah juga selalu yang pertama sih nasi dulu gitu. Bener apa enggak sih? Gitu, Ada yang mengkonsumsi kentang, roti, ada yang minum susu biasanya ya. Tapi memang disarankan banyak sayur-sayuran. Jadi sayuran itu makanan-makanan yang buah-buahan yang berserat itu. Jadi selain tidak mempercepat lapar, yang pertama juga membantu gerakan peristaltik, gerakan di usus supaya gerakannya itu lancar. Ya itu sehingga orangnya menjadi sehat. Gara-gara makanannya itu pencernaannya lancar. Seperti itu. Ya. Jadi anak-anak di rumah dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, jadi konsumsi makanan yang baik untuk kesehatan kita ketika berpuasa di bulan Ramadan ini salah satunya tetap masih berpacu pada memakan makanan, salah satunya lebih banyak sayur, betul Pak ya? Kemudian juga ada buah-buahan dan yang mengandung serat. Kemudian tipsnya juga untuk anak-anak di rumah untuk ketika berbuka puasa itu salah satunya bisa menggantikan berbuka dulu dengan yang manis, tapi selain manis juga harus setia mungkin ya. Tapi maksudnya manis itu bisa digantikan selain orientasi kita ke pasangan yang manis, tetapi bisa dengan teh manis, bisa dengan kurma, kola gitu ya. Kemudian makanan-makanan yang ada di khas Semarang tetapi memang kandungannya cukup serat dan juga bergizi yang bisa dimanfaatkan untuk tubuh. Dan tips berikutnya untuk anak-anak di rumah ketika berbuka puasa itu jangan langsung ke nasi seperti Pak Resno tadi bilang ya. Jadi sebagian besar mungkin saya ataupun yang lain juga seringnya langsung langsung makan nasi. Tapi anjurannya memang harus meminum dulu pelan-pelan. Dan tahapannya betul kata Pak Didik tadi yang disampaikan bahwa memang pencernaan di dalam tubuh kita untuk mencerna makanan yang akan diserap itu memang harus pelan-pelan dan bertahap. Jadi setelah itu nanti baru bisa untuk memakan karbohidrat seperti nasi dan lain-lain. Tapi nasi itu bisa digantikah kira-kira supaya mungkin posisinya nanti ketika aktivitas sholat yang sering nih, yang sholat tarawih setelah kita berbuka kemudian kita makan terlalu banyak terus seakan-akan terus jadi anak-anak di rumah terus males kamu nggak ke masjid deh, enggak ini perutnya sakit mungkin ya. Mungkin kebanyakan makan ya mungkin Pak ya, mungkin ada tips untuk mengganti ketika untuk faktor yang seperti itu atau contoh-contoh atau mungkin dalam tanda kutip males mungkin ya atau gimana mungkin. Kalau anak-anak kecil ya mudah di iming-iming ya dia. Kalau terawih tak kasih uang itu ya. Tetapi kalau anak-anak SMA ini Pak. Ya, kalau SMA nih alhamdulillah kita ada kegiatan rutin pesantren. Ya, jadi ini tugas mulia dari para pembimbing pesantren Ramadan untuk salah satunya untuk menginformasikan tentang bahwa kegiatan di Ramadan baik di sekolah maupun di rumah itu harus diniatkan karena ini puasa Ramadan itu ibadah kita langsung dengan Allah. Orang lain tidak tahu kita puasa atau enggak. Ya karena tidak lihat mumpung mungkin ya pas orang lihat kita tidak makan, tapi pas orang lain tidak lihat kita makan. Hanya Allah yang tahu. Nah, jadi ini harus ditekankan. Kalau Anda ingin menjadi orang yang tadi
dinaikkan derajatnya tadi ya harus berniat, ya kan? Niat nggak usah, maka dibiasakan seperti yang di awal suatu hal yang baik dibiasakan terus menerus selama 30 hari, maka hasilnya akan jadi baik. Jadi kalau mau jadi orang baik, ya ikuti kebiasaan baik dalam Ramadan. Oke, berarti nanti anak-anak di rumah tetap harus mengikuti tips-tips yang diberikan oleh Pak Pirisno dan juga Pak Didi. Salah satunya memang ketika kita mengukur dalam proses makan setelah kita berbuka puasa memang harus bertahap dulu supaya kegiatan yang setelahnya seperti sholat isya dan tarawih juga akan tetap bisa lancar dengan kondisi niat lagi ya Pak ya. Satu, silakan. untuk sehat tidak hanya makan, Iya, kebersihan juga, kebersihan juga. olahraga juga perlu. Maka di dalam puasa pun olahraga bukan suatu hal yang naif. Iya. Boleh tetap. Tetapi Pembicara sebelumnya, iya, puasa tetap olahraga. di episode sebelumnya tentang Iya. olahraga yang ada kaitannya dengan puasa, tetap tetap kita berolahraga ya. Iya, karena bagaimanapun usia remaja masa pertumbuhan. Masa pertumbuhan selain butuh Asupan gizi, makanan, iya. juga butuh latihan fisik. Baik. Kalau kita makan terus tidak dilatih fisiknya, maka pertumbuhannya tidak bagus. Kenapa? Olahraga itu hal yang baik. Olahraga. Olahraga di bulan puasa, ya itu baik juga. Sesuai dengan kadarnya. Iya. Pak Risno mungkin ada tambahan nih Pak Pi. Iya, jadi bagus sekali ya. Jadi dengan puasa Ramadan itu saya menyarankan untuk anak-anak jangan lupa minum. Jangan lupa minum. Iya. Oke. Menarik sekali ini tentang minum. Silakan. Karena rata-rata kalau puasa itu Ramadan artinya itu kan panas ya. Ya. Bulan yang sangat panas. Itu biasa suka minumnya es. Oke. Nah, kalau udah minum es nanti minumnya cuma sedikit. Sedikit sekali. Iya. Jadi disarankan untuk selama puasa itu kalau bisa minum selama malamnya itu Iya. minum 2 sampai 3 liter. 3 liter air. Iya. 2 sampai 3 liter air itu sangat bagus untuk menjaga keringat kita keluar di pagi atau siang hari selama kita puasa supaya kondisi kita, ginjal kita tetap sehat. Oke, ginjal hubungannya dengan ginjal ya Iya, yang ada di organ iya, dalam ini iya. Pak Pi ya. Jadi perlu minum yang tertib juga. Jadi jangan minum buka minum segelas terus dari konsumsi air tuh ya perlu Oke. antara 2 sampai 3 liter supaya semuanya Lancar, oke. Kalau makan terus minumnya kurang nanti bahaya. Bahaya sekali. Iya. Baik, berarti nanti anak-anak di rumah itu mungkin perlu apa ini namanya? Perlu lebih memperhatikan tentang minum juga ya. Iya, Pi, ya? minumnya. Salah satunya minum tadi ke air putih mungkin. Bisa. Iya, berarti mungkin kalau ukuran anak-anak di rumah itu kalau masalah 2-3 liter sepertinya dia tidak akan mengukur seberapa milimeter dan berapa liternya itu, tapi tips untuk ngomong-ngomong tentang minum dan terutama air putih itu tipsnya mungkin yang harus diperhatikan air putihnya di berbuka puasa, kemudian sahur atau mungkin di bagian-bagian tertentu mungkin. Ya, kalau bisa minumnya memang diatur. Oke. Jadi kalau khusus untuk maghrib, kalau bisa itu minumnya yang manis. Minumnya yang mana? Untuk Supaya berbuka tadi ya, yang sudah diobrolin di iya, depan tadi. supaya badan kita rekondisinya cepat gitu, energinya cepat. Nah, tapi untuk malam hari habis tarawih misalnya dan subuh kalau bisa minumnya air biasa saja enggak apa-apa. Air putih. Iya, tapi selama satu malam itu minumnya harus minimal 2 atau 3 liter. Oh, 3 liter. 2 sampai 3 liter. Iya. Kira-kira ya 8 sampai 12 gelas. 12 gelas. 8 sampai 12 gelas. Iya. Sepertinya anak-anak di rumah ini ya yang mungkin masih susah ya. Iya, Pak susah. Pi, ya. Kalau minumnya kurang nanti badannya lemes. Oh gitu. Iya. Jadi di tubuh juga kayak gitu. Iya betul. Anak-anak di rumah jangan lupa juga tadi sudah disampaikan oleh Pak Pirisno dan juga Bapak Didi, meminum terutama air putih itu sangat baik untuk kesehatan di organ tubuh terutama di bagian ginjal. Iya. Betul sekali ya. Kemudian
tips dari Pak Risno juga, Pak Risno tadi, anak-anak selalu sukanya es gitu ya. Jadi ada baiknya itu esnya dikurangi. Ya. Dan minumnya lebih banyak, begitu ya. Tapi dengan waktu berbuka dengan yang manis, bisa teh manis atau kolak dan lain-lain sesuai kearifan lokal yang ada di Semarang, kolak, stop dan lain-lain ya. Kemudian untuk air putih nanti mungkin setelah tarawih atau setelah berbuka makan yang berat tadi dengan nasi ataupun kentang yang lain-lain. Kemudian mungkin di malam hari sebelum tidur ataupun di waktu sahur. Nah itu jangan lupa. Kalau ngomong-ngomong tentang air nih, anak-anak sering minum air dingin atau air es ya, ini yang sering kearifan lokal Semarangan nih. Kira-kira gitu gimana Pak Pi untuk menanggapi masih tentang minuman atau tentang air gitu ya. Sekali lagi perlu diingat untuk anak-anakku sekalian, jangan coba-coba minum air es dari es balok. Es balok. Ya, karena es balok itu biasanya airnya air mentah. Oke. Kalau air mentah nanti cenderungnya bisa menyebabkan sakit perut atau sakit flu, sakit pilek. Disarankan kita kalau membuat air es, kita buat sendiri saja. Ya, airnya direbus dulu sampai matang, baru dimasukkan ke botol, dimasukkan ke kulkas, sehingga airnya benar-benar bersih. Tapi kalau air-air yang es balok itu, airnya tuh air mentah, didinginkan, sehingga kalau kita minum bisa menyebabkan sakit perut. Iya. Efeknya di kesehatan tadi ya. Ketika nanti malah berpuasa malah di tengah jalan waduh sakit, akhirnya malah batal. Yang sering anak-anak gitu atau mungkin membatalin sendiri. Dan kalau bisa pun kalau berbuka itu jangan minum es dulu. Oke, tipsnya itu anak-anak di rumah ya. Karena badan kita kan masih lemas masih perlu energi. Lebih baik kita minum yang manis-manis dulu, minum hangat yang manis-manis seperti tadi. Stop apa cola yang manis. Dengan kondisi hangat. Hangat. Nah kalau sudah minum yang manis-manis baru boleh minum es dengan gitu. kadar yang sedikit ya. Banyak nanti karena bahayanya kalau minum pakai es balok itu esnya pertama masih mentah, banyak penyakitnya. Ini kalau bisa kita belinya itu esnya es buatan sendiri, mengurangi penyakit, ya terutama sakit perut seperti itu. Apalagi sering lempar-lemparan es batu gitu, anak-anak yang sering di sini, yang sering lakukan kan kayak gitu ya. Baik, untuk anak-anak di rumah sudah banyak tips yang diberikan oleh Pak Risno, kemudian Bapak Didi, Pak Pi ini dan Pak Didi ini mengajar mata pelajaran biologi yang sangat handal sekali tentang masalah kesehatan. Dari kesimpulan yang tadi kita bisa menyimpulkan bahwa ketika kita menjalani puasa itu bukan kesehatan kita malah menurun, bukan, tetapi memang sudah diriwayatkan di beberapa hadis di kehidupan Islam ataupun di tentang kedokteran bahwa memang berpuasa memang sangat baik sebetulnya untuk kesehatan, cuma kita memahaminya yang memang belum. Kemudian untuk masalah konsumsi ketika kita berpuasa, baik itu dari segi makanan, segi minuman, baik itu harus berserat, banyak air putih, dan juga menjaga kebersihan dan juga tetap berolahraga dengan kadar yang sesuai dengan kondisi tubuh yang anak-anak bisa. Gitu. Kemudian tips yang sering anak-anak minum, baik itu dikonsumsi minuman, terutama di berbuka puasa harus yang manis dan hangat, jangan langsung es dulu, karena itu baik untuk pemulihan daya tahan ini, kemudian posisi juga baik untuk pencernaan yang ada di dalam. Baik. Oke, gitu. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan, mungkin cukup ya. Oke, baik. Untuk pemirsa yang ada di rumah, anak-anakku kelas 10, 11 dan juga kelas 12, dan juga pemirsa yang ada di studio, boleh tepuk tangan dulu. Sangat banyak sekali hari ini. Banyak sekali untuk tahun Ramadan ini. Kebetulan kita ada studio yang di lantai 2 ya, nanti anak-anak bisa mengunjunginya di sini. Dan juga kami mengucapkan selamat berbuka puasa.
yang menjalankan puasa yang memang belum menjalankan mungkin karena sakit dan lain-lain nanti bisa mengganti di hari lain seperti yang diterangkan Pak Didi tadi. Semoga tips ini, podcast ini bermanfaat Amin. untuk semua. Amin. Ya, ada pantun sedikit. Silakan. Iya. Ngambil cucian ke rumah Desi. Bagus. Iya. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.